Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatu wassalamu syafil anbiya mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih lanjut di pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis-hadis arba'in. Hadis syara Al-Arba'in Nawawiyah fil ahadits shahihah an-nabawiyah. 40 hadis yang bangsa Nawawi karena dikumpulkan oleh Imam Nawawi tentang ahadits as-shahihah an-nabawiyah, tentang hadis-hadis sahih dari Nabi SAW. Kumpulan daripada Syekh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah radhiyallahu anhu wa Nabi bi ulumi darahim. Qala Syekh radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil qayyumis samawati wal ardi mudabbiril khalaiqi ajmain. Wa idzir rusuli salawatu wa salamu alaihi wal mukallafin fi hidayati wa bayani syara'i'id bidalail qat'iyyah wa wadiyatil barahin ahmadu ala jami'i amih fasal mazid min fadlihi wa karamih wa asyhadu an la ilaha illallah. Ini mukadimahnya nanti ini memang gundulan ya mukadimahnya. Nanti hadisnya itu ada, kalau di hadisnya nanti baru ada harokatnya. Hadisnya. Yang tidak ada harokatnya itu penjelasannya. Tapi yang penting itu hadisnya. Yang penting itu hadisnya. Ini mukadimah jadi ya memang gundulan begitu, tidak ada harokat. Semuanya diikuti sebisanya ya. Itu artinya. Yang penting nanti makna hadisnya itu yang penting. Ini nanti ada terjemah juga. Terjemah arba'in ini ada juga yang Latin. Sudah diterjemah Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Alhamdulillah amin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan penguasa seluruh alam. Qayyumis samawati wal ardi. Qayyum itu dua makna. Qaim binafsih, berdiri dengan dirinya sendiri. Qayyum juga bermakna yang mengurusi makhluk atau hambanya. Qayyumis samawat berarti dialah yang menopang, yang mengurusi seluruh langit dan wal ardin, 7 lapis langit dan bumi. Mudabbiril khalaiqi ajmain. Dia Allah mudabbir, yang mengatur makhluk-makhluk semuanya. Ba'itsir rusul, yang mengatur makhluk-makhluk semuanya. Ba'itsir rusuli, yang mengutus para rasul. Salawatuhu wa salamuhu. Semoga salawat Allah dan salamnya Allah alaihi tetap atas para rasul. Ilal mukallafin, mengutus para rasul kepada para mukallaf. Para mukallaf ini orang yang dibebani syariat. Orang yang dibebani syariat itu harus Islam, baligh, berakal, sehat. Ini hidayatihim, untuk menunjuki mereka semua. Tujuannya Rasul itu diutus kepada para mukallaf oleh Allah Ta'ala. Ini hidayatihim, untuk membawa hidayah, untuk menunjuki para makhluk, para mukallaf. Him itu mukallaf. Menunjuki mereka ini para mukallaf. Wabayani syara'i'id, dan untuk menjelaskan syariat-syariat agama. Bidalailil qat'iyyati, dengan dalil-dalil qat'i. Wawadihatil barahin, dan jelas-jelasnya bukti. Ya, dengan dalil-dalil yang qat'i dan bukti yang jelas berupa mukjizat. Dalil qat'i berupa firman Allah, wahyu yang disampaikan melalui para nabi tersebut, sekaligus dawuh-dawuh, sabda-sabda dari para nabi tersebut itu sebagai dalil. Ya, wahyu Allah yang kepada mereka plus penjelasan mereka dari wahyu Allah itu sebuah dalil. Wadiyatil barahin, misalnya dimaknai mukjizat mereka yang menjadi bukti. Barahin itu jamak dari burhan, bukti-bukti yang jelas berupa mukjizat Rasulullah, mukjizat para Rasul alaihimus salatu wassalam. Ahmaduhu, saya memujinya. Saya ini musannif memuji Allah. Ala jami'i ni'amih, ada seluruh nikmat-nikmatnya Allah. Wa as'aluhul mazidah, dan saya mohon pada Allah pertambahan. Min fadlihi, dari karunia Allah. Wa karamihi, dan kemuliaan atau kemurahan Allah. Saya minta tambahan nikmat dari karunia Allah dan kemurahan Allah.
Wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah al-wahidul qahar yang maha tunggal lagi maha memaksa. Karena manusia ini meskipun ada ikhtiar, tapi dia bebas dalam keterpaksaannya mengikuti kehendak Allah. Al-Karimul Ghaffar, Allah yang maha karim, maha mulia atau dermawan. Al-Ghaffar, Al-Ghaffaru, yang maha pengampun. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ada Ghaffar, ada Ghafur. Ghafur itu yang banyak ampunannya. Ghaffar itu terus mengampuni dosa, balik lagi, minta ampun, diampuni oleh Allah. Dia dosa lagi, buat dosa lagi, taubat lagi, diampuni oleh Allah. Ghaffar, suka memberi ampunan. Tapi kalau Ghafur itu ampunannya banyak, luas. Dan ada ya, Asmaul Husna itu ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur. Ya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan saya bersaksi bahwa junjungan kami Nabi Muhammad SAW abduhu wa rasuluh adalah hambanya Allah dan kekasih Rasulnya Allah, wa habibuhu wa khaliluh, dan kekasihnya Allah dan khalil Allah. Khalilullah, khalil ini orang yang dekat dengan Allah. Afdalul makhlukin, beliau adalah paling utama-utamanya makhluk. Atau bisa juga Sayyidana Muhammadan abdahu, bisa. Nanti kalau dibaca abdahu berarti atau bayan dari Sayyidana. Ya. Wa rasulahu wa habibahu wa khalilahu afdalu lah itu. Afdalu itu baru khobarnya anna. Bisa juga. Atau mau dibaca abduhu berarti khobar anna langsung. Afdalu berarti khobar yang kedua dari khobar anna. Paling afdalnya makhluk. Beliau itu paling utama-utamanya makhluk SAW. Al-Mukarramu bil Qur'anil Azizi, yang dimuliakan beliau itu orang yang dimuliakan dengan Quran. Al-Azizi yang mulia. Al-Mu'jizatil Mustamirati, rupani Quran itu mukjizat mustamirah, mukjizat yang berlangsung terus. Ala ta'aqubis sinin, atas bergantinya tahun. Dengan Quran itu termasuk mukjizat yang paling agung dan paling langgeng adalah Al-Quran. Mukjizat beliau, sosok yang lain nggak bisa dilihat. Beliau mengeluarkan air dari sela-sela tangan beliau. Nggak bisa dilihat sekarang. Tapi Quran masih terus. Ini mukjizat yang paling agung dan paling mustamirah. Mukjizat yang mustamirah yang berlangsung terus bahkan sampai sekarang ini adalah Al-Quran. Akan tetap menjadi tantangan Quran ini bagi yang mengingkari Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Dan mereka berusaha terus untuk menyaingi Quran, namun Allah tidak memampukan mereka untuk menyaingi pada Quran sebagai bukti mukjizat kebenaran Rasulullah SAW. Lebih sunanil mustanirah, dan Allah muliakan Rasulullah dengan sunnah, hadis-hadis al-mustanirati, yang menerangi lil mustarsyidin, bagi orang-orang yang mencari bimbingan, mustarsyidin. Allah bekali beliau dengan Quran, mukjizat yang berlangsung terus, yang mengandung mukjizat baik lafadznya maupun maknanya. Lafadznya indah, maknanya benar dan dalam, dan terbukti apa semua maknanya tidak bertentangan dengan apa yang disaksikan baik ilmu pengetahuan atau yang lain. Beliau juga dibekali dengan sunnah beliau, hadis-hadis. Ya, itu mukjizat juga hadis beliau. Kenapa? Hadis beliau dibekali namanya hadis yang dikenal dengan jawami'ul kalim itu. Al-maksusi di jawami'il kalimi, yang dikhususkan. Beliau adalah orang yang dikhususkan dengan jawami'il kalim. Komplit-komplitnya perkataan. Ya. Jadi beliau itu bersabda ringkas. Sabda beliau itu ringkas tapi maknanya dalam. Beliau mampu menghadirkan makna yang luas dalam kalimat yang sedikit. Jawami'ul kalim. Itu juga mukjizat bagi beliau SAW. Habib Ali Habsyi menuliskan di maulidnya, Maulid Suntudur itu, walaqad utiya min jawami'il kalimi ma'ajaza anil ityani bimithlihi fasofi'ul bulaghai minal bashar.
Waqad utiya, dan sungguh telah diberi beliau SAW min jawamil kalimi, daripada komplit-komplitnya perkataan. Ma'ajaza, sesuatu yang tidak mampu, yang apes. Ya, ma'ajaza anil itiani, untuk mendatangkan yang semisal itu. Dan ini yang semisalnya masofiul bulagha, fase-fasenya orang yang sastrawan sekalipun. Minal bashar, daripada manusia, tidak bisa mendatangkan sekomplit dan seringkas yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak usah heran, sebab Allah sudah mengatakan wa may yatiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara sesuai hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Amr bin As, ketika beliau mencatat hadis, sahabat Abdullah bin Amr bin As mencatat sama tetua-tetua Quraisy yang masuk Islam, yang mu'alaf itu, dikatakan, ya Abdullah bin Amr, beliau ini kan manusia, masa kau tulis semua? Beliau juga marah, beliau juga, kau tulis semua? Itu, masa kau tulis semua? Beliau ini kan manusia. Ya ada marahnya, ada. Masa kau tulis semua yang keluar dari beliau? Dan itu didengar oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, uktubuhu, tulislah. Sebab fa'inau yakul minhu ilal haq. Sebab tidak keluar dari sini, ini, dan sambil isyarat pada mulut beliau, tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tulislah wahai Abdullah bin Amr, tulislah olehmu semua yang keluar, sebab tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Maka Abdullah bin Amr bin As, ya, saya hampir menyaingi Abu Hurairah dalam banyaknya hadis. Tapi Abu Hurairah mengakui di Bukhari, ya, tidak ada yang meriwayatkan hadis melebihi saya, kata Abu Hurairah. Banyak berkali melebihi saya. Kecuali Abdullah bin Amr bin As. Hanya saja saya tidak nulis, Abdullah bin Amr nulis. Saya tidak nulis, Abdullah bin Amr nulis. Radhiyallahu anhum ajmain. Shalawatullah salamu alaihi wa samahatid din. Beliau dihususkan dengan samahatid din, luasnya agama. Agama Islam yang luas. Kalau saya bilang yang luas dan luas. Luas dan luas. Islam itu aturannya luas dan luas. Tahu luas ya? Tidak kaku. Ya, tidak kaku. Tidak mampu puasa, boleh diganti di hari yang lain. Tidak mampu sholat berdiri, boleh duduk. Sama hatuddin, toleransinya agama. Legawanya sama hatuddin. Allah beliau itu Rasulullah dihususkan dengan sama hatuddin, dengan legawanya agama beliau. Luasnya agama beliau. Salawatullah salamu alaihi wa nabi wa muslim. Semoga salawat Allah dan salamnya tetap atas beliau dan atas seluruh para nabi dan para rasul, wa ali kullin wa sa'il solihin, dan semua keluarga beliau dan seluruh para solihin. Amma ba'du, adapun setelah itu, faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib, sungguh kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz ibni Jabalin, wa Abi Darda, dari sahabat Abu Darda, wa Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, wa Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, wa Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, wa Abi Sa'idin al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri, radhiyallahu ta'ala anhum, wa ardhum nafa'ana bihim. Sallallahu alaihi sahabat tabi'in daraini amin. Radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah radhiyallahu, semoga meridhani sapa Allah taala kang luhur, kang halimuh luhur sapa Allah taala. Ya, taala halimuh luhur sapa Allah anhum, saking para sahabat tadi. Min turukin katsiratin. Jadi kami, ini Imam Nawawi meriwayatkan hadis yang akan disebut ini, dari banyak sahabat, dari turukin katsirat, dari jalur-jalur yang banyak. Jalur-jalur periwayatan yang banyak. Biriwayatin mutanawi'atin, dengan riwayat-riwayat yang macam-macam. Apa riwayatnya? Apa yang diriwayatkan oleh beliau? Rawaina anna Rasulullah ing satemene utawi Rasulullah SAW, anna Rasulullah itu bimali nasbin maf'ulnya rawaina tadi. Bahwasanya Rasulullah SAW qala, dawuh itu iku dawuh sapa Rasulullah SAW ing akan rupanya hadis tadi yang didawuhi oleh beliau, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan, siapa yang memelihara, menjaga siapa man atas umatku 40 hadis, min amri diniha, dari perkara agamanya umatku, ha itu kembali ke umat,
dari perkara agamanya umatku ini. Fa'athahullah, maka akan membangkitkan hu ingman kepada man siapa Allah Ta'ala yaumul qiyamah pada hari kiamat fi zumratil fuqaha wal ulama, dalam rombongannya para fuqaha dan para ulama. Wabi riwayatin, dalam riwayat yang lain, tahu ya? Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang menjaga atas umatku 40 hadis. Menjaga itu berarti mencari 40 hadis, mencatat dengan baik, atau hafizah maknanya menghafal 40 hadis untuk umatku. Siapa yang menghafal atau menjaga 40 hadis untuk umatku dari perkara agamanya umatku, nanti Allah bangkitkan di rombongannya para fuqaha dan ulama. Wabi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ba'athahullahu faqihan aliman, Allah akan membangkitkan man tadi dalam keadaan halnya faqih, dalam keadaan faqih, pandai, aliman, ngerti. Wabi riwayat Abi Darda, dalam riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumil qiyamati syafi'an wa syahidan, dan saya kata Rasulullah lahu maring man, iku maring man kepada man yaumil kiamat, pada kiamat iku syafi'an, saya akan memintakan syafaat atau memberi syafaat, wa syahidan, dan saya menjadi saksi bagi man tadi. Wabi riwayatin, dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Mas'ud, wabi riwayat Ibnu Mas'udin, ila lahu, dikatakan kepada man udkhul, ila lahu udkhul, dikatakan pada man tadi yang meriwayatkan hadis tadi 40 hadis tadi, masuklah kau, udkhul, masuklah. Min ayyi abwabil jannah, dari pintu-pintu surga, syi'ta yang kau mau, dari pintu-pintu surga mana yang kau mau. Wabi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wabi riwayat Ibnu Umar, dari riwayat Abdullah bin Umar, utiba fi zumratil ulama'i, man tadi orang yang menghafal 40 hadis tadi ditulis di zumratil ulama, di rombongannya para ulama, wa husyira fi zumratil syuhada, dan dibangkitkan di rombongannya para orang-orang yang syahid. Wattafaqal hufadhu, dan telah bersepakat siapa para hufad, para penghafal hadis, ala annahu, bahwasanya hadis yang tersebut tadi hadisun dhaifun, iku hadis kang dhaif, hadis yang lemah. Wa in kasurat turukuhu, meskipun banyak jalur-jalurnya hadis tadi. Ya. Jadi paham ya hadis ini ya? Diriwayatkan dari banyak para sahabat yang beliau sebut tadi, Sayyidina Ali, Sayyidina Mas'ud dan sebagainya, dari jalur yang banyak. Man hafidhah, siapa orang menghafal bagi umatku 40 hadis, atau menjaga bagi umatku 40 hadis. Nah, ini nanti yang mendorong Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis. Siapa yang menjaga bagi umatku 40 hadis atau menghafal 40 hadis, nanti Allah bangkitkan di hari kiamat di kelompoknya para fuqaha, para ulama. Riwayat yang lain, Allah bangkitkan faqihan aliman, Allah bangkitkan dalam keadaan pandai. Dan riwayat yang lain, kuntu saya, kata Rasul, akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi bagi orang itu. Riwayat yang lain, silakan kamu masuk ke surga dari pintu-pintu mana yang syi'ta, yang kau kehendaki. Riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar, kutiba bi zumratil ulama, ditulis dalam rombongannya para ulama, wa husyira, dan dibangkitkan dalam rombongannya para syuhada. Itu menunjukkan kemuliaan orang yang menghafal 40 hadis atau menjaga 40 hadis untuk Rasulullah SAW. Menjaga untuk umatnya Rasulullah SAW. 40 hadis. Nah, dari sinilah kemudian beliau menyebutkan berikutnya itu. Beliau menyebutkan para ulama banyak yang menyusun kitab yang berisi 40 hadis. Karena hadis tadi itu. Waqad shannafal ulama'u, dan sungguh telah menyusun para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah meridhai, semoga Allah Ta'ala yang Maha Luhur meridhai mereka semua, fi hadzal babi, dalam bab ini, dalam bab tentang 40 hadis ini, mala yuhsa, ya, ingma, kepada perkara-perkara perkara-perkara yang tidak dihitung, minal musannafati, dari banyak-banyak musannaf, banyak-banyak karangan, banyak-banyak karya. Fa awwalu ma alimtuhu, yang pertama kali dari apa yang saya mengetahui ingma, sannafa bihi, dari yang menyusun pada 40 hadis ini, pada hadzal bab, pada bab ini yang tentang 40 hadis ini, Abdullah ibnul Mubarak. Susunannya Abdullah bin Mubarak. Summa Muhammad bin Aslam at-Tusi.
Kemudian menyusun berikutnya adalah Muhammad bin Aslam At-Tusi al-Alimur Rabbaniyu, seorang alim yang Rabbani. Tumal Hasanu bin Sufyana, Tumal Hasanu bin Sufyana Nasaiyu. Kemudian Hasan bin Sufyan an-Nasai. Ini bukan Imam Nasai yang itu ya. Hasan bin Sufyan an-Nasai. Cuma sama-sama dari Nasa. Sama-sama dari Nasa. An-Nasai. Kalau yang kita baca Nasa itu Abu Abdurrahman Ahmad bin Shuaib bin Ali an-Nasai. Ini Hasan bin Sufyan an-Nasai. Wa Abu Bakar al-Ajurri. Dan saya Abu Bakar al-Ajurri. Dan Abu Bakar bin Ibrahim al-Asfahani. Atau Isfahani atau Asfahani. Abu Bakar bin Ibrahim al-Asfahani. Wa Daraqutniyu. Dan Imam Daraqutni. Wal Hakimu, Imam Hakim. Wa Abu Nuaim, Imam Abu Nuaim. Wa Abu Abdurrahman As-Sulami, Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Wa Abu Sa'id al-Malini. Dan Abu Sa'id al-Malini. Tadi Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Sa'id al-Malini. Abu Sa'id al-Malini. Wa Abu Utsman As-Sabuni. Abu Utsman As-Sabuni. Wa Abdullah ibn Muhammad al-Ansari. Abdullah bin Muhammad al-Ansari. Wa Abu Bakr al-Baihaqi. Abu Bakar al-Baihaqi itu Imam Baihaqi yang terkenal. Wa khalaiku, dan beberapa makhluk, yakni orang-orang yang layuh sauna, yang tidak terhitung, tidak bisa dihitung. Layuh sauna. Itu majhul ya, yuhsan. Ahsa, yuhsi, jadi uhsiya, yuhsoyani, yuhsauna. Khalaiku layuh sauna. Makhluk-makhluk orang-orang yang tidak terhitung, tidak bisa dihitung. Minal mutaqaddimina, dari orang-orang yang terdahulu, wal mutaakhirina, maupun yang kemudian. Qad istaqartullaha. Nah, beliau menyebut para pendahulu beliau. Jadi banyak kata beliau ulama yang sudah menyusun 40 hadis karena terdorong oleh keutamaan orang yang menjaga 40 hadis tadi. Maka banyak ulama menyusun kitab berisi 40 hadis. Maka seolah beliau ingin menjadikan mereka ini sebagai contoh. Maka beliau di sini mengatakan qad istaqartullah, dan sungguh sedangkan saya telah istikharah kepada Allah fi jam'i arba'ina hadisan. Qad istaqartullah ta'ala, saya telah beristikharah kepada Allah Ta'ala dalam mengumpulkan arba'ina hadisan, 40 hadis, iktidaan bihaula'il a'imah. Ya. Karena mengikuti mereka para imam-imam A'immatil a'lami, para imam-imam al-a'lami yang terkenal, Hufadil Islami, atau alami itu tokoh-tokoh, Hufadil Islam, para penghafal-penghafal Islam, para penghafal-penghafal hadis daripada Islam. Pokoknya tafaqal ulama'u, dan sungguh telah bersepakat siapa para ulama ala jawazil amali bil hadis dhaifi, atas bolehnya beramal dengan hadis yang dhaif, fi fadhailil a'mali, dalam keutamaan amal. Ya. Dalam keutamaan amal. Kan tadi katakan hadis 40 ini hadis yang menyatakan keutamaan orang yang menghafal 40 hadis adalah hadis dhaif. Maka beliau di sini mengatakan, orang pasti bertanya, loh kan hadis dhaif ini. Nah, beliau jelaskan sini sudah bersepakat para ulama bolehnya beramal dengan hadis dhaif selama bukan masalah halal dan haram. Contoh, ada hadis, sampai sholat antara maghrib dan isya 12 rakaat, 6 rakaat, maka Allah akan tulis bagi dia pahala 12 tahun ibadah, itu sholat awabid. Itu hadis dhaif. Tapi nggak apa-apa untuk beramal berdasarkan hadis dhaif. Hadis dhaif itu kebanyakan untuk menyemangati orang beramal, pahala-pahala orang yang beramal. Nah, maka beliau di sini menjelaskan, kan ini hadis dhaif yang Wah Imam Nawawi yang kau tulisnya hadis dhaif. Maka beliau jelaskan kalau ditafaqal ulama, memang betul hadis dhaif, tapi sudah sepakat para ulama bolehnya beramal dengan hadis dhaif, khususnya dalam fadhailil amal. Lucunya mereka, orang-orang kerjaan itu yang menyerang ulama Ahlussunnah dengan memakai hadis dhaif, padahal masih boleh memakai hadis dhaif. Dan para ulama kita Ahlussunnah tidak mungkin memakai hadis dhaif dalam masalah hukum halal haram. Pasti mereka memakai hadis dhaif paling tidak masalah amal. Memang itu syaratnya. Syaratnya berikutnya boleh memakai hadis dhaif dengan catatan tidak diyakini 100% itu dari Rasulullah, tapi kehati-hatian. Bahwa itu memang masih hadis.
Salim bin Abdullah Syatri pernah menceritakan ada satu ulama menganggap remeh hadis dhaif dulu. Alim, ahli hadis, tapi menganggap remeh hadis dhaif. Salah satunya tentang hadis memotong kuku. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang potong kuku berselang-seling, maka dia tidak akan lam yarmut, tidak akan kena penyakit mata. Itu hadis dhaif. Diremehkan semuanya. Ketemu Nabi SAW di mimpinya. Ditegur keras sama Nabi. Fulan, kenapa kamu meremehkan hadis saya? Ya Rasul, itu hadis dhaif. Tidakkah cukup itu hadis saya walaupun dhaif. Sampai yang lain sampai dihukum sama Rasul SAW, dicambuk. Dan itu bekasnya masih ada sampai dia bangun. Hanya dia tobat, dari situ kemudian ditemukan, maka disembuhkan lagi dalam mimpi oleh Rasul SAW. Itu akibat dari dia meremehkan hadis dhaif. Nah, memang hadis dhaif ada peringkatnya ya kan, tapi kan kalau dia meremehkan perkataan, jadi poinnya di sini dia meremehkan perkataan Rasulullah SAW. Bukan masalah hadis dhaifnya. Pemahalnya oleh saat imani ala hadal hadisi pada Nabi SAW. Ya lucunya mereka yang menyerang ulama Ahlussunnah seperti itu, bukan orang yang kurang kerjaan. Lucunya apa? Mereka memakai hadis-hadis ahad. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka memakai hadis ahad, hadis dhaif, bahkan hadis palsu untuk menguatkan akidah mereka. Allah berada di atas arasy, Allah itu sholat. Itu tidak tanggung-tanggung mereka berani memakai hadis-hadis dhaif untuk itu. Kan lucu. Menyerang kita, katanya ulama Ahlussunnah pakai hadis dhaif, tapi dia masalah akidah malah pakai hadis dhaif. Padahal masalah akidah, halal haram itu kan tidak boleh kecuali hadis yang sahih. Masalah amal tidak apa-apa. Keutamaan amal, siapa yang beramal begini akan dapat pahala seperti ini. Itu meskipun hadis dhaif tidak ada masalah, karena itu nggak menyangkut halal haram. Nah di sini Imam Nawawi cuma menukil hadis dhaif masalah keutamaan orang yang mengumpulkan 40 hadis. Pemahaman pada saat iman dalam hadis bersama dengan meskipun hadis itu dhaif, laisa imadi bukanlah andalan saya atas hadis ini. Bal ala qouli sallallahu, tetapi atas sabda Nabi SAW yang lain, dalam hadis sahihah, dalam hadis-hadis yang sahih, liyuballighi syahidu minkumul ghaibah, liyuballigh, hendaknya menyampaikan siapa syahidu yang menyaksikan di antara kalian al-ghaibah, kepada orang yang ghaib yang tidak hadir. Wa qaulihi SAW juga saya mengandalkan atas sabda Rasulullah SAW, naddarallahu imra'an, naddarallah, semoga Allah mencahayai, menerangi imra'an, wajahnya seseorang atau seseorang, sami'a maqalati, yang mendengar siapa imra'an, seseorang tadi, akan maqalati, akan perkataan saya, fawa'aha, lalu dia memahami siapa imra'an tadi, yang maqalati, akan perkataan saya, fa'addaha, lalu dia menyampaikan perkataan saya, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengar perkataan saya. Itu di antara hadis yang sahih yang menjadi dasar oleh Imam Nawawi dalam menyusun hadis ini. Jadi beliau bilang, meskipun hadis dhaif dan boleh beramal dari hadis dhaif, tapi saya tidak hanya mengandalkan hadis dhaif tadi, tapi saya mengandalkan sabda Rasulullah, hendaknya menyampaikan yang hadir, menyampaikan pada yang tidak hadir. Juga sabda Rasulullah, naddarallahu imra'an, semoga Allah mencahayai, menerangi mukanya orang yang mendengar, namanya ahli hadis Syekh Muhammad. Balik itu wajahnya itu berkat doanya Rasulullah. Ini Rasul mendoakan naddarallahu imra'an, semoga Allah mencahayai orang yang mendengar hadis saya lalu menyampaikan. Banyak Syekh Maliki atau ulama-ulama ahli hadis yang lain, Syekh Abdullah Humari, itu cahayanya, wajahnya itu bercahaya karena berkat doa Rasulullah, naddarallahu imra'an, semoga Allah mencahayai muka orang yang mendengar perkataan saya lalu memahaminya lalu menyampaikan sebagaimana dia dengar. Sama sami'ah, sebagaimana dia mendengar. Cuma minar ulama, kemudian dia sebagian dari ulama ada yang mengumpulkan al-arba'in, manjamal arba'in fi usuluddin, ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama, ilmu tauhid. Wabatun fil furu, sebagian dari ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis dalam hal furu, cabang-cabang agama. Wabatun fil jihad, sebagian ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis dalam hal jihad, 40 hadis tentang jihad. Wabatun fil zuhdi, sebagian dari mereka mengumpulkan dalam bidang zuhud, dalam masalah zuhud, 40 hadis dalam masalah zuhud, jadi ketidakcintaan pada dunia, kebencian pada dunia.
Wa ba'dhum fil adab, sebagian dari mereka mengumpulkan 40 hadis dalam adab. Wa ba'dhum fil khutab, sebagian dari mereka mengumpulkan hadis dalam khutbah, dalam khutbah-khutbah. Wa kulluha, semuanya itu, ya semua dari mereka, dari ba'dhum tadi, maqasidu sholihatun, itu tujuan-tujuan yang bagus. Radhiyallahu ta'ala an qasidiha, semoga Allah meridhoi dari orang-orang yang menuju kepada niat-niat tadi, maqasid tadi, menuju pada maqasid tujuan-tujuan yang bagus tadi. Wa qad ra'aitu, dan sungguh saya telah memandang jam'a arba'ina, mengumpulkan 40 ahamma, yang paling penting min hadza kullih, dari semua itu. Ada 40 dalam hadis, ada 40 dalam jihad, ada 40 dalam usul, ada 40 dalam furu'. Tapi saya memandang, saya mengumpulkan 40 hadis yang paling penting dari seluruh tema agama. Hadis yang paling penting dalam agama ini saya kumpulkan 40. Karena itu lebih penting kan daripada 40 masalah jihad sendiri. Itu 40 yang lain ngarang masalah. Lebih baik kata saya, kata beliau, saya kumpulkan 40 yang hadis yang aham, yang paling penting dari semua itu. Wa ya arba'una hadisan, itu 40 hadis mustamilatan, yang mencakup ala jami'i dzalik, atas seluruh itu. Ya usuluddin, ya furu', ya mencakup semua 40. Yang penting-penting. Wa kullu hadisin mina qaidatul alimah, dan setiap hadis darinya, dari arba'un, dari 40 hadis tadi, adalah sebuah kaidah yang azim, sebuah kaidah yang besar, min qaididin yang azimah, daripada qaididin, daripada dasar-dasar agama. Wasofal ulama, yang mana sungguh telah mensifati kullu hadisin, setiap hadis tadi, siapa para ulama, bi anna madarul islami alaih, bahwasanya porosnya Islam atasnya, atas setiap hadis tadi. Huwa nisful Islam, atau setiap hadis tadi adalah nisful Islam, separuhnya Islam. Au thuluthuhu, atau sepertiganya Islam. Au nahu dzalik, atau sebangsa itu. Jadi hadis yang saya kumpulkan ini adalah, kata beliau, hadis yang penting dari semua aspek tadi. Yang mana hadis itu ada yang dikatakan oleh para ulama sebagai madar, porosnya Islam. Ada yang dikatakan sebagai separuh Islam. Ada yang dikatakan hadisnya ini yang di sini sebagai sepertiga Islam dan semacamnya. Suma al-tazimu, kemudian itu kurang hamzanya. Suma al-tazimu, kemudian saya melazimi fi hadil arba'in, dalam inilah 40, antakuna sahihatan, melazimi ing antakuna ing yen to ono 40 tadi itu sahihatan, hadis-hadis yang sahih. Ada 40 hadis tadi adalah hadis yang sahih. Umumuha fi sahihil Bukhari Muslim, dan sebagian besar 40 tadi berada di dua kitab sahih, yaitu Bukhari, Sahihil Bukhari wa Muslimin, dan sahihnya Imam Muslim. Wa qur'a, saya menyebut 40 hadis tadi mahzufatal asanidi, dalam keadaan dibuang sanadnya. Ada sanad tidak ada. Di sini ada hadasana langsung dari sahabat siapa. Saya buang sanad itu mata rantai periwayat, itu sanad. Saya buang mahzufatul asanidi, dalam keadaan dibuang sanad-sanadnya. Ada sanadnya saya buang. Liyasul ayat, supaya apa? Supaya gampang menghafalkannya. Kalau ada sanad-sanad kepanjangan, supaya gampang saya buang itu. Ya umul intifa, wa ya umul intifa, supaya merata. Al-intifa'ah, pengambilan manfaat. Dia dengan 40 hadis tadi. InsyaAllah ta'ala, jika menghendaki siapa Allah yang maha luhur. Summa atba'uha bibabin bidabti khafi al-fadiyah. Kemudian saya ikutkan dengan satu bab tentang dhabti, tentang penentuan atau pengharokatan khafi al-fadiyah, penentuan tersembunyinya lafaz-lafaz hadis itu. Jadi ada bab, tapi di sini enggak ada cetakannya Ustaz. Jadi ada bab satu khusus tentang masalah khafi, masalah lafaz-lafaz yang tersembunyi dari hadis ini. Wa yambaghi likulli raghibin, dan seyogianya bagi setiap raghib, bagi setiap orang yang menginginkan di akhirat ayarifa hadil hadis, untuk mengetahui hadis-hadis ini lima istamalat alaihi minal muhimmat, karena apa-apa yang istamalat, yang mencakup apa hadis-hadis ini alaihi atas berupa muhimmat, dari hal-hal penting. Jadi seyogianya bagi orang yang roghib, yang senang akan akhirat, roghib fil akhirah, yang senang akan akhirat, untuk ya'rif untuk mengetahui ini hadis, ini hadis-hadis
karena lima stamalat, karena apa-apa yang mencakup. Apa hadis ini akan berupa perkara-perkara yang penting. Wahtawat ali minat tanbih, dan apa-apa yang mencakup atasnya, mencakup hadis ini atasnya, atas ma minat tanbih, daripada peringatan-peringatan ala jami'i ta'at, atas seluruh ketaatan-ketaatan. Wadzalika zahiran, dan itu jadi mencakupnya hadis ini akan perkara penting dan akan ketaatan, itu zahir, itu jelas liman tadabbarahu, bagi orang yang merenungi makna hadis-hadis yang ada di kitab saya ini, kata beliau. Wa 'ala Allah i'timadi, hanya kepada Allah i'timadi, pegangan saya, andalan saya. Wa ilaihi tafwidi, dan hanya kepada Allah lah tafwidi, penyerahan saya. Wastinadi, dan penyandaran saya. Walahul hamdu, hanya milik Allah segala puji. Wa nikmatu, dan segala nikmat. Wa bihi taufiqu, hanya di tangan Allahnya. Hanya dengan Allah lah at-taufiqu, saya memperoleh taufik, dorongan untuk melakukan ketaatan. Wal ismatu, dan memperoleh ismah, perlindungan dari kemaksiatan. Wallahu alam. Al-hadisul awal, hadis yang pertama tentang masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Hadis pertama masalah niat. Wallahu alam. Jangan lupa